101,9 dipancarkan langsung dari lintasan Jalan Don Thomas. Selamat malam, selamat berjumpa kembali ya pendengar di Rabu 13 Mei 2020 ya pendengar. Dan pada malam hari ini Suara Sika akan mengadakan talk show ya dengan tema malam hari ini kehamilan di masa pandemi COVID-19. Dan di studio sudah hadir Dr. Chris Konterius SPOG, dan sebentar lagi kita akan mengupas secara tuntas ya pendengar tentang kehamilan di masa pandemi COVID-19. Tentunya sangat menarik ya untuk dibahas. Dan buat para pendengar di rumah yang ingin bergabung ya, ingin bertanya-tanya seputar kehamilan di masa pandemi ini, bisa langsung gabung via line telepon ya di 081239 130644. Akhirnya pendengar, kita langsung ya dengan talk show kita malam hari ini. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Ibu Niken. Bisa sedikit ya memberikan gambaran ya yang nanti kita akan bahas pada malam hari ini. Baik. Selamat malam pendengar Suara Sika. Salam keluarga sehat. Ya, jadi malam ini kita akan bicara tentang seputar kehamilan di masa pandemi COVID ini. Memang sebagaimana kita tahu, COVID ini adalah COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru. Ya, jadi yang kita dapat saat ini, ilmunya, data-datanya, semua juga adalah yang baru. Jadinya pasti saja apa yang kita punya, data-datanya masih dalam tahap penelitian. Ya, para pakar masih berusaha untuk mencari bagaimana perjalanan penyakit, bagaimana pengobatan yang tepat untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Ya, jadi ini mungkin yang sekarang ya lagi ramai diperbincangkan ya tentang virus ini ya. Jadi mungkin ya para pendengar di rumah juga agak sedikit panik ya dengan ini. Mungkin harus diberikan lagi pembekalan yang lebih bagus lagi ya, sehingga mereka tetap di rumah dan mungkin tidak panik ya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Juga terkhususnya ya buat para ibu-ibu di rumah yang mungkin ya di masa-masa seperti ini dirumahkan. Dirumahkan ya, betul. Seperti banyak yang beredar ya di dunia maya. Mungkin di rumah kan ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi mungkin bisa lebih ya memberikan pencerahan kepada pendengar di rumah ya tentang seputaran kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini. Apakah ibu hamil adalah kelompok yang rentan terhadap infeksi virus corona itu sendiri? Baik, jadi COVID-19 ini adalah suatu penyakit, suatu infeksi yang akan mengenai semua. Ya, jadi mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, ya, laki-laki, perempuan bisa saja terkena virus COVID ini. Memang ada kelompok-kelompok yang rentan, terutama pasien-pasien dengan atau orang-orang dengan usia yang lanjut. Ya, di sini juga termasuk ibu-ibu yang sementara sedang hamil. Kita tahu sendiri, ibu-ibu kita yang hamil ini belum tentu hamil dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang optimal. Mungkin banyak ibu-ibu hamil yang juga mempunyai penyakit-penyakit penyerta atau komorbid, dan itu tentunya akan bisa saja memperburuk imunitas sehingga memungkinkan ibu hamil untuk terkena infeksi virus corona ini. Jadi mungkin Pak Dok, mungkin ibu hamil ya di rumah ya, tidak perlu takut ya, atau harus tetap berkonsultasi ya dengan dokter mereka. Pasti. Ya, sehingga
kondisi bayi dan ibunya juga tetap sehat. Ya, jadi tentunya wabah ini memang bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan sebenarnya. Dia dikhawatirkan secara berlebihan. Tetap akan ada langkah-langkah pencegahan yang mesti kita lakukan. Ya, banyak langkah-langkah yang mungkin sudah disosialisasikan dan dengan langkah-langkah itu, ya itu adalah salah satu cara kita untuk mencegah ini. Tujuannya supaya paling tidak kita tidak ikut menyebarkan lah, gitu. Jadi kita bisa ya memutus mata rantai dengan penyebaran virus corona ini ya. Rantainya. Oke, jadi buat para pendengar di rumah ya, buat yang ingin bergabungnya dengan talkshow kita malam hari ini, bisa langsung ya di 081239130644 ya. Dan tema kita pada malam hari ini tentang kehamilan di masa pandemi COVID-19 ya, bersama Dr. Chris. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Lagi masih bersama 104,9, masih dari lintasan Don Thomas ya pendengar, dan kita lanjutkannya dengan talkshow kita malam hari ini. Ya Pak Dokter, bagaimana ya pengaruh infeksi virus corona terhadap kehamilan itu sendiri? Baik, jadi seperti saya bilang tadi, semua ibu hamil pun punya ada berisiko, ya, tetap mempunyai risiko untuk terkena infeksi virus corona ini. Dan gejala yang muncul itu tidak berbeda dengan gejala yang muncul pada pasien-pasien lain yang bukan kehamilan. Jadi tetap ada gejala-gejala seperti demam, kemudian gejala-gejala seperti sesak nafas, batuk, itu mungkin saja muncul, tergantung derajatnya. Ya, jadi tetap ibu hamil bisa saja terkena infeksi ini dalam derajat yang ringan, bahkan sampai derajat yang berat. Tapi memang pada penelitian saat ini memang belum ada laporan yang menyatakan jelas berapa persentasenya, kemudian berapa angka kematiannya yang muncul dari infeksi virus pada ibu hamil.
Oke, dan kita akan coba bergabung dengan pendengar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, oke. Mungkin buat para pendengar bisa mencoba lagi di 081239130644 ya. Dengan tema kita malam hari ini, kehamilan di masa pandemi COVID-19. Oke Pak Dok, kita lanjutkan ya. Dan mungkin sedikit saya akan bertanya ya, apakah infeksi virus corona bisa menyebabkan keguguran atau kelainan pada janin itu sendiri? Jadi memang datanya itu kita belum punya data yang lengkap. Ya, mungkin juga ada kasus-kasus yang memang belum terlaporkan, sehingga saat ini para ahli masih dalam tahap penelitian pengumpulan data. Memang dari penelitian awal yang dilakukan oleh para ahli, saat ini memang belum ditemukan ada peningkatan risiko terjadinya keguguran atau kecacatan pada janin. Ya, memang, tapi jikalau kita berkaca pada infeksi-infeksi yang serupa, misalkan waktu wabah SARS atau MERS dulu, di situ sempat tercatat kalau memang semua infeksi-infeksi virus terutama itu bisa menyebabkan atau berkorelasi dengan terjadinya peningkatan risiko terjadinya persalinan prematur atau persalinan kurang bulan. Jadi memang mungkin saja punya korelasi dengan persalinan kurang bulan, tapi khusus untuk infeksi COVID-19 ini belum ada data yang pasti. Oke, dan mungkin ya, apakah tim kesehatan sendiri yang mempunyai data khusus ya tentang jumlah kehamilan di masa pandemi ini? Data yang pastinya kita belum punya. Belum punya data yang pastinya. Khususnya untuk ibu hamil ya. Iya. Oke, dan apakah virus corona ini dapat ditularkan ibu pada janin dalam kandungannya itu sendiri? Baik, jadi kembali ini masih dalam tahap penelitian. Memang dari penelitian saat ini tidak ditemukan peningkatan risiko terjadinya penularan atau transmisi secara vertikal, artinya dari ibu ke bayi. Dari penelitian saat ini belum ditemukan atau tidak ditemukan adanya virus corona pada sediaan atau pada bahan sampel air ketuban. Kemudian pada sampel tali pusat bayi itu belum ditemukan adanya, atau saat ini tidak ditemukan adanya virus corona di sana. Sehingga memang kesimpulan saat ini atau rekomendasi saat ini memang belum ada atau kemungkinan tidak terjadi transmisi secara vertikal atau penularan dari ibu ke janin pada infeksi corona ini. Oke, dan Pak Dok, kita coba bergabung lagi ya dengan para pendengar. Halo, selamat malam. Oke, terputus lagi ya. Dan mungkin ya Pak Dok bisa memberikan gambaran ya bagaimana cara ibu hamil menghindari infeksi virus corona itu ya, mungkin sedikit tips buat para ibu-ibu hamil di rumah ya. Baik. Jadi banyak cara pencegahan yang harus atau bisa dilakukan sebenarnya. Yang mungkin sudah sempat disosialisasikan dan banyak disosialisasikan di media massa, mungkin televisi, radio dan lain sebagainya. Langkah pertama ya jelas adalah perubahan kebiasaan yang penting. Perubahan kebiasaan itu kebiasaan apa? Ya, kebiasaan pertama adalah mencuci tangan. Ya, jadi kebiasaan mencuci tangan. Dan mencuci tangannya itu juga mungkin harus disosialisasikan lagi cara-cara mencuci tangan yang baik dan benar, karena belum tentu saja mencuci tangan itu dilakukan dengan baik ya. Jadi perlu disosialisasikan nanti mungkin cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian kebiasaan untuk hidup sehat dalam artian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Untuk ibu-ibu hamil terutama
tentunya selain untuk pertumbuhan dari janin atau dari bayi, tentunya makanan-makanan bergizi itu pun dapat meningkatkan imunitas dari ibu-ibu hamil. Ya, jadi vitamin-vitamin yang penting, vitamin C, vitamin D, ya, zinc, kalsium, ya, semua vitamin yang bisa didapat itu selain untuk berguna bagi bayi juga pasti berguna untuk ibu. Kemudian kebiasaan untuk olahraga. Nah, jadi ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan atau mengerjakan tindakan olahraga, ya, paling tidak sekitar 20 sampai 30 menit setiap hari. Memang dianjurkan olahraganya itu pada pagi hari. Tujuannya adalah supaya ibu-ibu hamil juga terpapar dengan cahaya matahari. Kemudian kebiasaan untuk menggunakan masker, ya, saat ini memang dianjurkan. Jadi dari WHO sendiri menganjurkan semua orang untuk menggunakan masker. Ya, tujuannya adalah untuk tidak saling menulari, ya, untuk pemutusan rantai penularan tadi. Ya, kemudian tetap melakukan tindakan physical distancing dan social distancing. Ya, jadi kita hindari pusat-pusat keramaian. Ya, kadang-kadang ibu-ibu hamil bingung nih mau kontrol, mau ke rumah sakit takut ramai, mau ke puskesmas takut ramai juga, mau ke klinik juga takut ramai. Ya, jadi memang perlu dihindari. Artinya tempat-tempat keramaian atau kumpulan massa itu harus dihindari, ya, dengan social distancing dan physical distancing tadi. Oke, baik para pendengar, jadi buat para ibu-ibu hamil di rumah ya, tidak perlu takut ya sebenarnya. Yang pastinya harus tetap merubah ya kebiasaan dengan yang dulunya mungkin ya kurang sering ya untuk mencuci tangan. Sekarang harus rajin-rajin cuci tangan dan pastikan mencuci tangan dengan cara yang benar ya. Benar, betul. Dan harus juga mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, agar memperkuat daya tahan tubuhnya. Dan ibu hamil juga dianjurkan untuk berolahraga ya, dan yang paling penting adalah setiap pagi ya Pak Dok. Setiap pagi. Sehingga bisa terpapar cahaya matahari, dan juga harus memakai masker ya, ini yang lagi seringnya dibicarakan, sering juga diumumkan ya di Kabupaten Sika ini ya, harus menggunakan masker ya. Dan juga harus physical distancing dan social distancing juga ya, harus tetap patuhi protokol kesehatan juga ya. Dan pastinya semua ini demi kebaikan dan kesehatan kita bersama ya. Halo masyarakat Sika, kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sika menyelenggarakan gerakan masker untuk Sika. Gerakan ini akan membagikan masker kain gratis untuk warga Sika. Masker kainnya dibuat langsung oleh penjahit lokal Sika loh. Jadi dari Sika untuk Sika. Mau ikut berpartisipasi? Salurkan donasi Anda bisa melalui Dana atau masker kain siap pakai. Info lebih lanjut bisa hubungi kontak person Dr. Yulia di nomor 0821 2259 0825 atau follow Instagram kami @masker-untuk-sika atau FB Masker untuk Sika. Ayo, bersama kita bisa berangi corona. Gerakan Masker untuk Sika, dari Sika untuk Sika. Oke pendengar, kembali lagi ya. Belum ada yang bergabung di malam hari ini. Oke, dan mungkin sedikit ya karena dengan tema kita malam hari ini ya, jadi oke, dan Pak Dok, kapan sebaiknya ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan atau yang sering disebut dengan istilah kedokterannya ANC ya, selama wabah virus corona ini? Jadi pemeriksaan ANC atau antenatal care ya, atau
pemeriksaan kehamilan lah orang kenal. Itu memang pada kondisi wabah begini ya memang. Oke, sebentar ya Pak Dok, ditahan baik. dulu ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak atau saudara? Ini dengan Pak Yonas di Mesir. Pak Yonas di Mesir. Oke, selamat malam ya Pak Yonas. Menarik, tema pada malam hari ini